Cana FPI, atau ada yang bilang Cana TNI. Saya suka AC Milan gitu. Kenapa? Kalau dicampur mereka ini sangat agresif, sangat seneng berantem gitulah. Limbata Indonesia itu gak ada yang punya tato di bagian mata seperti teman-teman lihat di sini. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Nicholas Kurniawan, biasa dipanggil juga NKRI, Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Nah, jadi kenapa dibilang Raja Ikan? Nah, bisa dilihat nih, kita punya ikan banyak banget. Sebenarnya ya, itu istilah keren aja. Kalau aslinya ya tukang ikan, kita jualan ikan aja gitu. Biasa ya dodolan iwak kayak gini. Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Tapi kita punya ikan bukan ikan-ikan biasa, tapi kita jual ikan-ikan yang eksotik, yang jarang ada di pasaran gitu. Salah satu ikan jarang di pasaran yang kita ingin perkenalkan pada video kali ini adalah Cana Fire and Ice, atau yang kita sebut juga Cana Limbarka gitu. Kan orang Indonesia itu agak susah ya nyebut fire and ice gitu, kayak terlalu sulit gitu. Kayak teman saya dagang rokok, Emil biasa disebutnya Amil, atau Maison disebutnya Mijon gitu kan, atau Ese sebutnya ya macam-macam lah gitu. Karena kita ini agak susah nyebut Cana Fire and Ice, yang mana artinya Cana api dan es. Kalau Cana FNI juga kesannya kurang enak gitu. Ada yang bilang apa? Cana FPI, atau ada yang bilang Cana TNI gitu kan, susah. Jadi kita kasih nama baru Cana Limbarka. Kenapa saya kasih nama Cana Limbarka? Jadi saya sendiri kalau seperti teman-teman tahu, saya suka AC Milan gitu. AC Milan, dan AC Milan punya teman tetangga yang tahun kelahirannya sama, yaitu FC Barcelona. Betul nggak? Betul kan? Saya juga lupa. Tapi kalau nggak salah benar. Jadi si FC Barcelona itu baju jersinya itu biru dan merah. Jadi seperti menyerupai Cana Fire and Ice ini. Cana Fire and Ice ini biru dan merah. Jadi kalau teman-teman lihat sampelnya di sini, itu mungkin nggak terlalu biru dan merah. Kenapa? Karena ini di Tangsel suhu airnya kurang dingin. Tapi kalau teman-teman nanti peliharanya di ruangan AC atau dipelihara di daerah yang agak dingin, mereka ini warnanya bisa biru dan merah banget, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna buatan. Mereka emang default warnanya seperti itu. Kan ada ikan-ikan tertentu yang contohnya ya super red, harus di tanning dulu, diinin dulu, diituin dulu, bahkan dikasih pewarna dulu biar merah banget. Kalau Cana Fire and Ice ini buat jadi biru gak perlu aneh-aneh, udah digituin aja ya udah biru, asal dingin, kuncinya dingin. Oke, jadi di video-video sebelumnya kita juga udah berapa kali bahas tentang Cana Fire and Ice ini, tapi di video kali ini saya ingin lebih fokus memperkenalkan cara peliharanya. Jadi teman-teman yang mau pelihara Cana Fire and Ice itu, nomor satu paling penting, Cana Fire and Ice ini jangan digabung seperti ini. Jadi digabung seperti ini cuma untuk kepentingan bikin video teman-teman. Jadi saya gabung gini cuma buat video. Nanti kalau udah selesai video, kita bakal single pack satu-satu seperti itu. Kenapa? Karena mereka berantem. Jadi buat ngirim-ngirim ini kita persiapan kirim-kirim distribusi ke seluruh Indonesia. Itu belakang Cana Fire and Ice semua. Itu kita single pack satu-satu. Kenapa? Kalau dicampur mereka ini sangat agresif, sangat seneng berantem gitulah.
Jadi nggak cocok buat disatuin. Jadi kalau baru datang kayak gini juga biasa ada yang luka-luka sedikit-sedikit, tapi ya nanti kita obatin. Kalau ada yang luka langsung diobatin ya pakai Aquaplus ya. Soalnya kalau nggak jadi jamur dan meninggal ikannya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Ikan ini nggak boleh digabung karena secara naturnya itu sangat galak. Tapi keunggulannya nih buat teman-teman yang suka ikan galak, buat suka Cana galak, Cana Fire and Ice ini cocok banget buat kamu. Kenapa? Dia ini menurut saya dan pengalaman saya, mereka ini salah satu Cana paling galak, jadi paling agresif. Jadi kalau pada merindukan Cana limbata yang flaring-flaring, nah Cana Fire and Ice atau Limbarka ini cocok banget buat kamu, gitu kan. Kalau Cana limbata, jujur ngomong kan agak lama buat dia flaring, agak lama bikin dia stabil mengap-mengap. Nah, Cana limbata Myanmar ini itu secara nature-nya itu sangat galak dan agresif. Jadi kalau mau dibuat ajak flaring, ajak main, mereka itu cepet banget lah. Jadi itu yang pertama, jangan digabung. Kedua, buat pelihara Cana Fire and Ice ini jangan kena matahari langsung. Jadi banyak yang bilang Cana Fire and Ice ini Cana air dingin. Itu gak sepenuhnya salah, tapi kalau dipelihara di suhu normal kebanyakan provinsi di Indonesia, dia ini bisa banget, adaptif banget, dan sangat cocok di iklim Indonesia gitu. Jadi relatif mudah peliharanya. Kalau saya udah coba berbagai macam ikan, sebenarnya Cana Limbarka ini Cana yang nggak terlalu bikin pusing, nggak terlalu bikin sakit kepala, karena mereka ini cukup gampang penanganannya. Dan buat pemula, Cana ini bener-bener cocok banget buat pemula teman-teman. Jadi ya dipelihara gini aja udah bisa gitu. Jadi kalau teman-teman punya akuarium tanpa filtrasi sekalipun, asal ditutup, dia udah bisa dipelihara gitu. Jadi ini cocok buat pemula gitu. Jadi kan banyak teman-teman yang mungkin udah pengalaman dengan pelihara cupang. Dari kecil mungkin udah coba-coba pelihara cupang. Nah, Cana Fire and Ice ini kurang lebih peliharanya mirip-mirip cupang gitu. Jadi gampang banget. Kalau bingung ikan pertama apa, saya agak merekomendasi jenis Cana dan merekomendasi juga jenis Fire and Ice ini. Karena ya selain kuat ikannya, adaptif juga di Indonesia, dan mereka cepat flaringnya, cepat adaptasinya gitu teman-teman. Itu yang kedua dari segi suhu ya. Kalau dia kena sinar matahari langsung atau suhu airnya terlalu panas, itu dia melepuh, lepas lendir, akhirnya meninggal teman-teman. Jadi jangan kena matahari langsung. Dan kalau semakin dia dingin, seperti yang udah dibahas sebelumnya, dia bakal semakin biru dan semakin cantik warnanya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga soal pakan. Pakan itu gampang banget nih buat teman-teman pemula. Pakannya itu mau dikasih udang beku jadi, dikasih cere kecil jadi, dikasih pelet juga jadi, dikasih maggot kering jadi. Dia bukan Cana yang pilih-pilih. Bahkan saya kasih pelet tenggelam, pelet lobster aja, mereka itu suka banget. Jadi mereka ini nggak rewel lah. Ibaratnya itu dikasih makan apa, terima kasih dia. Jadi dan saya juga jarang lihat ini Cana seperti ini nih, Fire and Ice ini mogok makan tuh jarang. Dia nafsu makannya juga sangat tinggi gitu. Dan itu yang ketiga. Juga kalau keempat, banyak kan yang kita bahas di YouTube kita yang lain, bisa di visit juga video-videonya, kita bahas breeding. Jadi Cana Fire and Ice ini Cana yang sangat agresif. Jadi kalau mau breeding kurang lebih mirip dengan Cana limbata. Bisa dilihat lah. Contoh-contohnya di YouTube banyak cara breeding Cana limbata. Nah, Cana Fire and Ice ini kurang lebih cara breedingnya sama, tapi namun karena mereka sangat agresif, jadi resiko dalam perkawinannya ini sangat tinggi gitu. Jadi sangat rentan KDRT teman-teman. Jadi ada juga teman-teman yang customer saya yang mengakalinya dengan Cana limbata ini disilangkan dengan Cana lokal gitu. Jadi Limbarka disilangkan dengan limbata, FNI dengan Cana lokal. Kenapa? Karena
mereka ini sangat galak. Kalau digabung FNI sama FNI, mereka berkelahi, salah satu luka, salah satu mati, modalnya sedikit besar gitu. Tapi kalau FNI yang satunya lagi dipasangin sama Limbata, kan kita ikan lokal relatif lebih terjangkau gitu, dicampur ya lebih ekonomis lah. Nanti mereka bisa ngebola tuh, mereka bisa pairing. Dan kalau menurut saya, Cana Limbata kalau digabung dengan Cana Limbarka itu bisa menghasilkan anakan-anakan Cana Limbata yang punya sifat-sifat unggul atau punya karakteristik unggul. Jadi kalau Limbarka ini diikutin kontes Limbata kan nggak bisa. Katanya ya beda inilah, beda itulah. Tapi kalau anakannya mungkin bisa. Jadi kan Cana Limbata dicarinya apa sih? Galaknya, warnanya. Nah, Cana Limbarka ini punya berbagai sifat-sifat yang diidam-idamkan para pecinta Limbata itu. Galaknya dapat, warnanya dapat, agresifnya dapat, enak diajak main juga. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, oh ya, satu lagi yang saya pengen sharingkan juga, bahwa Cana Limbarka ini banyak yang bingung gitu. Beda ini gimana sih Limbarka dan Limbata? Kalau Limbata itu, hampir semua Limbata, mungkin ada yang dari segi badan, segi rim, itu mirip dengan Limbarka. Tapi kalau kita lihat bagian mata sini, Limbata Indonesia itu gak ada yang punya tato di bagian mata. Seperti teman-teman lihat di sini, FNI itu semua punya tato merah di mata. Itu yang jadi ciri khas utama. Selain itu juga badannya. Kalau Limbata itu badannya cenderung hitam. Kalau Limbarka ini badannya cenderungnya itu biru. Di sini belum terlalu biru, tapi nanti kita kasih lihat birol-birolnya bahwa mereka ini bisa biru dan cantik banget warnanya. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman tertarik dengan Cana FNI ini, Cana Limbarka ini, kita bikin ada satu komunitas. Jadi komunitasnya itu posting Cana Limbarka ini dan terbaik lah video dan fotonya. Nanti kita nilai, yang pasti nilainya juga fair. Pokoknya yang posting terbaik ada hadiah gitu. Nanti yang ya tergantung popularitas juga. Jadi jangan tunggu lama-lama, teman-teman langsung beli ikan ini, cari di grup Facebook mana aja, cari Cana FNI, bisa beli, lalu posting langsung di grup kita bagi-bagi hadiah terus gitu. Jadi di deskripsi juga ada link gabung ke grup kita ada grup PO Cana. Jadi kalau mau beli langsung dari kita juga bisa, terutama para reseller, pedagang, ya bisa langsung lah join ke grup WhatsApp kita biar kita ngobrolnya lebih asik, silaturahmi lebih terjaga, lebih update juga dengan ikan-ikan apa sih yang datang di Venus Aquatic, yang akan datang juga gitu. Jadi join dulu aja. Kalau langsung beli ya puji Tuhan, kalau nggak beli ya nggak apa-apa. Karena beli nggak beli itu seperti yang sudah sering saya ungkapkan, teman-teman beli atau enggak itu nomor 6. Nomor 1 sampai 5 itu Pancasila. Kita harus jaga selalu persatuan dan kesatuan Indonesia agar kita juga dagang lancar, cari duit lancar gitu. Dan ngomong-ngomong persatuan, ikan Cana itu salah satu yang mempersatukan bangsa loh teman-teman. Jadi ini salah satu pemersatu bangsa. Jadi saya berharap dari pemerintah juga kasih perhatian lebih lagi supaya industri ikan hias ini lebih maju lagi. Dan walaupun ini ikan impor, tapi banyak Cana itu yang bisa diproduksi di Indonesia dan mereka ini bisa beranak pinak di Indonesia, dan bahkan nggak usah beranak pinak pun, diri ekspor dari Indonesia pun juga banyak lah permintaannya gitu, karena dari negara asalnya nggak mudah buat dapetin ikan ini karena lagi terlibat perang saudara juga kan, Myanmar. Nah makanya bersyukurlah Indonesia yang aman, tentram, damai gitu, kita bisa cari uang dengan tenang, kita bisa ekspor kemana-mana dengan hati yang damai juga. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan seputar Cana Limbarka ini, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu-satu kan, karena channel kita masih kecil ya. Jadi yang komen juga sedikit, saya bisa jawabin satu-satu gitu teman-teman. Jadi ya ditunggu komennya
Bisa kalau ada pertanyaan atau kritik saran juga boleh gitu, diharapkan sekali untuk kemajuan channel ini. Jadi sekian aja video pada kali ini. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, tulis komen. Oke, itu aja. Dadah. Sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya.